Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Aidil Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Dengannya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka mempresentasikan makalah atau artikel dari kelompok 7. Salawat dan salam kita tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dosen pengampu yang kami hormati, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Judul daripada materi dari kelompok 7 yaitu hak-hak fundamental demokrasi dalam syariat. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Arya Arifhansa. Kepada Saudara Arya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang filosofis demokrasi. Demokrasi bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia, tapi karena sejak pertama kali Indonesia didirikan dengan demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955 yang merupakan pesta demokrasi yang sebenarnya di Indonesia diikuti sebanyak 29 partai politik. Dan filosofis demokrasi ini adalah negara yang dijalankan oleh pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan filosofi demokrasi ini didirikan pada abad ketiga sampai ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi ini adalah suatu istilah yang berasal dari Yunani kuno, yang tepatnya pada Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut adalah sebagai contoh dari awal pembentukannya sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dan istilah dari itu telah berubah sejak sejarah dengan waktunya berlalu, dan definisi modern telah diproduksi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi banyak negara. Demokrasi ini juga menempati posisi penting untuk pembangunan kekuasaan dalam suatu negara. Pembangunan kekuasaan dalam negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip Tris Katolika, yakni era kekuasaan negara yang diperoleh oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, sekian dari presentasi dari saya dan dijelaskan selanjutnya pada. Oke, baiklah, selanjutnya prinsip dasar demokrasi. Yang pertama yaitu dari rakyat untuk rakyat. Yang dimaksud di sini yaitu negara yang dijalankan oleh pemerintah yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Para ahli dosen juga berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Selanjutnya yaitu tidak ada pengistimewaan kepada siapapun. Tidak ada keistimewaan kepada siapapun akan bersangkut dengan prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu pemilik negara, yang kedua orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada keistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang keempat, undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi, kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Selanjutnya, lembaga legislatif yaitu badan yang memiliki wewenang kekuasaan untuk merancang dan menetapkan segala hukum dan undang-undang yang akan diberlakukan sebagai suatu negara. Segala ketetapan badan legislatif ini harus diputuskan oleh minimal 2/3 dari jumlah anggotanya. Selanjutnya yaitu berlandaskan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi, kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Keempat hal tersebut merupakan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga setiap negara yang telah menetapkan dirinya menerapkan sistem demokrasi, struktur organisasi, kekuasaan dan undang-undangnya harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut.
Al-Maududi ini secara keras melakukan penolakan terhadap demokrasi, yang mana Al-Maududi berpendapat kalau demokrasi modern atau barat ini syirik, sedangkan Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Baiklah, yang kedua Muhammad Iqbal, intelektual Pakistan. Muhammad Iqbal ini berpendapat kalau demokrasi sejalan dengan Islam, maka kemenangan sekularisme atas nama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Dan yang ketiga Habib Rizik, yakni pemikir Islam. Habib Rizik mengatakan kalau demokrasi ini haram, yang bahkan demokrasi ini lebih berbahaya atau haramnya ini disetarakan dengan najis. Najis ini najis mughalazah. Namun jika dibersihkan secara 7 kali maka akan kembali suci. Jika demokrasi berada di pemikiran kaum muslimin dan mereka meridhai hukum Allah untuk dipermainkan, maka bisa murtad, keluar dari Islam. Maka jika kita mengikuti demokrasi, kita dikatakan murtad, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi. Yang keempat, tokoh Said Qutb, yakni tokoh ideologis dari Mesir. Ia mengatakan demokrasi beranggapan bahwa tidak ada satupun tempat yang layak bagi sebuah demokrasi di dalam Islam, dikarenakan Islam dan demokrasi tidak mungkin dipersandingkan menjadi satu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai topik perdebatan antara demokrasi dan Islam. Perdebatan antara demokrasi dan Islam hingga saat ini masih hangat, dan juga ada beberapa kalangan yang melakukan penolakan dan juga penerimaan atas hal demikian. Sebagaimana telah disampaikan oleh rekan saya tadi, penolakan demokrasi dan Islam. Lalu saya akan membahas mengenai penerimaan demokrasi dan Islam. Berikut beberapa tokoh-tokoh yang melakukan penerimaan terhadap demokrasi dan Islam. Yang pertama itu ada Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini mengungkapkan bahwasanya ia dengan tegas setuju dan sepakat bahwa substansi atau inti dari demokrasi dan Islam itu sama, yang mana di saat orang-orang berdemokrasi melaksanakan pemilihan itu memperbolehkan seseorang untuk tidak memilih para kandidat yang tidak mereka setujui atau kandidat yang tidak mereka sukai. Begitupun dengan Islam, diperbolehkan seorang makmum untuk tidak menjadi makmum dari imam yang tidak mereka sukai. Yang kedua yaitu Profesor Quraish Shihab. Beliau ini merupakan seorang pakar tafsir, yang mana beliau mengatakan di dalam karyanya, demokrasi dan Islam diisyaratkan oleh syura sebagai madu dari sarangnya, yang mana orang-orang yang melakukan demokrasi itu diibaratkan dengan lebah, dan hasil keputusan demokrasinya diibaratkan dengan madu yang memiliki suatu keistimewaan, suatu manfaat yang baik. Begitupun dengan Islam, yang mana Islam menyuruh kita untuk bermusyawarah agar kita mendapat hasil mufakat demi pencapaian suatu hal yang untuk semua kalangan. Lalu yang ketiga yaitu Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal itu juga sepakat tentang pendapat Islam dan demokrasi itu sejalan, karena beliau mengungkapkan bahwasanya demokrasi itu memiliki prinsip yang sama dengan Islam, yaitu sama-sama pemerintahannya memiliki kebebasan berargumen, dan juga pemerintahnya itu menjalin persaudaraan antar masyarakatnya, antar umatnya. Yang terakhir yaitu Amin Rais. Beliau ini merupakan cendekiawan yang berasal dari Indonesia, yang mana ia setuju dengan demokrasi dan Islam itu sejalan karena 3 alasan. Pertama, itu alasannya berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kita disuruh atau ada perintah bahwasanya
yang mana demokrasi dan Islam ini sama-sama berprinsip seluruh masyarakat, seluruh orang itu bebas berargumen, bebas berpendapat asal tidak bertentangan dengan agamanya. Sekian penyampaian dari saya. Saya akan menjelaskan materi terakhir tentang hak-hak fundamental dalam syariat. Musa Kenani mengartikan fundamental. Syariat ini adalah sebagai suatu gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental, kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif dengan doktrin-doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan-hubungan sosial antara makhluk dengan Tuhan, dengan makhluk dan masyarakat, dan dengan dirinya sendiri. Hukum Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mana tidak membolehkan yakninya pembunuhan dan juga perjudian segala macamnya. Dari penjelasan tersebut, maka fundamental Islam bisa dikatakan merupakan bentuk ekstrim dan dari gejala radikalisme. Jika radikalisme dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi ke dalam inward oriented dan karenanya bersifat individual, maka pada fundamentalisme intensifikasi itu juga diarahkan kedua outward oriented. Lebih jelas, intensifikasi bisa berupa sekedar peningkatan attachment pribadi terhadap Islam. Oleh karena itu, fundamentalisme Islam juga bersifat eksoteris, yaitu sangat keras menekankan kepada batas-batas kebolehan dan keharaman perilaku seseorang, yakni mengenai tentang halal dan haramnya suatu perbuatan manusia. Demikianlah hak-hak fundamentalisme dalam syariat Islam yang diatur oleh Islam kepada umat manusia dan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan penyampaian dari materi terakhir tadi, maka berakhirlah presentasi dari kami, yaitu kelompok 7. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.